dalam pertemuan silaturahim bulanan BGAC pada bulan Februari ini, walaupun masih dilakukan melalui virtual gitu. Di mana maksudnya itu supaya bisa diikuti juga oleh anggota-anggota dari cabang, selain dari Jakarta juga dari cabang Bandung, Tangerang, kemudian Yogyakarta. Walaupun pada sore hari ini dari Jogja belum kelihatan gitu ya Pak, mungkin kelupaan atau bagaimana. Tapi saya sudah kirim undangan kepada Pak, apa namanya, baik ke Pak Anwar maupun ke Pak Prabudita Anggraito. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya istiqomah sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai kita awali dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah untuk mendoakan para sesepuh kita, para deklarator, kemudian keluarga kita, anggota BGAC yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga arwahnya mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Juga kepada seluruh anggota BGAC yang saat ini sedang mengalami sakit, semoga segera Allah angkat penyakitnya sehingga sembuh seperti sedia kala. Dan khususnya bagi kita semua, semoga kita selalu diberikan lindungan serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa niyatin kulli salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya sepatah dua patah kata sambutan dari Ketua BGAC. Kami persilakan Pak Mas Rijal. Terima kasih Pak Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengizinkan kita, yang telah memberi kesempatan buat kita untuk berkumpul pada acara Zoom pada sore ini. Dan juga selawat dan salam kepada besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati senior kita yang selalu hadir pada kegiatan acara-acara, Pak Hasrul Taib. Terima kasih. Kita seladu. Ya. Dan yang saya hormati wabil khusus Pak Dandung yang telah bersedia untuk hadir menjadi narasumber berbagi pengalaman pada sore ini sebagai praktisi, karena ada yang hanya teori tapi tidak praktek. Kalau Pak Dandung sebagai praktisi, terima kasih Pak Dandung untuk akan berbagi ilmunya. Jadi seperti biasanya, memang setiap bulan kita melakukan kegiatan pertemuan seperti tadi disebut hanya melalui Zoom saat ini. Kalau dulu memang bertatap muka kita lakukan, kalau untuk Jakarta dan Serpong itu dilakukan di pasar Jumat. Nah, namun setelah ada pandemi, setelah COVID, kita lakukan secara online.
Tapi ada hikmahnya. Kita bisa berkomunikasi, bersilaturahim dengan warga, saudara, bapak dari Bandung, bapak ibu dari Bandung, dari Jogja juga. Jadi ada hikmahnya dengan online ini. Cerita mengenai offline, tatap muka, sampai saat ini masih ada kendala-kendala yang kami dapatkan di Jakarta, karena kalau bisa offline bisa di hybrid online, tapi belum bisa karena meminjam gedung itu prosedurnya agak susah sekarang ini. Jadi makanya kita tetap sementara melakukan pertemuan ini secara online. Mudah-mudahan silaturahim antara kita, berbagi ilmu, berbagi pengalaman akan ada manfaatnya buat kita. Mungkin tidak berpanjang lebar, saya ucapkan kembali terima kasih kepada Bapak yang hadir dan terutama Pak Dandung sebagai bersedia sebagai narasumber. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Rijal. Selanjutnya acara saya serahkan ke Pak Hengki untuk memandu acara pada sore hari ini. Kami silakan Pak Hengki. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya salut kepada Pak Hasrul Thoyib ini. Ini dosen saya manajemen dulu ini. Guru saya Bang, kalau ada kursus manajemen itu Pak Hasrul ini. Ketua Pusdiklat loh ya. Ya, di Pusdiklat. Jadi biasanya kan di Pasar Jumat atau di pusat manajemen itu. Nah, itu saya terkenang itu. Tapi bagus. Nah, sekarang kita sama-sama pensiunan. Ya, selamat datang, selamat berjumpa pula dengan semua teman-teman semua. Kita anggap teman semua, walaupun ada yang sudah lebih sepuh dari saya. Saya sekarang 70, berarti yang lain mungkin ya sekitar itu di atas lagi ada mungkin. Ya, supaya Pak Dandung nggak nunggu-nunggu, kita mulai saja. Jadi ini gini, ceritanya saya kemarin begitu disuruh cari untuk presentasi Bandung itu apa ya, saya lebih cenderung untuk membagi pengalaman saja, pengalaman bercocok tanam, pengalaman pernah kena penyakit, atau pengalaman untuk membagi semua pengalaman-pengalaman yang mungkin kalau di Jogja itu ada yang produksi yang bisa dijual ya, waktu itu apa itu kayak pupuk atau apa itu. Nah, minuman herbal. Iya, herbal ya. Jadi lebih baik kita bicara yang sampel-sampel gitu tapi berguna bagi kita semua. Oleh karena itu sekarang Pak Dandung akan mempresentasikan pengalaman untuk mengembangkan bawang merah. Nah, ini penting ini. Kita bikin martabak pakai bawang merah. Kita bikin masakan selalu pakai bawang merah, bawang putih itu. Nah, oleh karena ini berguna sekali. Apalagi kita sekarang pensiunan, kerjaannya cuma tidur, makan, tenis mungkin. Nah, jadi kalau masih ada lahan, ditanemin bawang mungkin bisa itu untuk berguna bagi kita. Nyambel juga kita. Kebetulan saya tukang masak juga sebenarnya. Mungkin saya pengalaman bikin martabak nanti saya share ke sini juga itu. Iya, boleh sekali-kali nge-share masakan yang gampang. Iya, martabak Bu. Martabak asin, bukan martabak manis. Iya, Mama Dari bikin. dulu saya senang bikin martabak. Bu Rena itu pintar tuh. Bu Rena tuh juga pintar masak tuh. Sama bikin ini, bikin prepare untuk sarapan yang pagi yang bergizi tapi simple bikinnya. Jadi bosen kalau nasi terus sereal atau apa, tapi dimodifikasi sehingga menarik. Iya.
Oke, saya persilakan Pak Dandung untuk mulai presentasinya. Bagi pengalaman, bukan presentasi. Kita sudah bukan bukan peneliti lagi, tapi ini aja. Ini doang sedikit Berbagi pengalaman. Pengalaman ya. Silakan Pak Dandung. Baik, terima kasih. Mau di share screen? Bentar, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Bapak Ibu sekalian, ini hanya pengalaman sederhana saja karena tidak ada yang berharga. Dan nanti kalau ada foto-foto misalnya selfie atau menampilkan sesuatu yang lagi ngopi, lagi nyantai, itu kami maksudkan hanya simbol-simbol saja. Karena di sini saya juga akan mencoba kita sama-sama berekreasi, membuat rekreasi di tempat yang kita ciptakan sendiri. Karena berekreasi itu tidak perlu ke tempat jauh, tetapi di tempat kita sendiri sebetulnya kita bisa menciptakan satu tempat yang nyaman untuk berekreasi. Jadi sekalian berbagi pengalaman tentang bertani ini, saya juga akan menampilkan bagaimana menyemangati supaya kita terus bekerja, tidak henti, meskipun kita itu statusnya sudah berubah. Meskipun statusnya kita pensiunan, tetapi pekerjaan atau kegiatan-kegiatan itu tetap harus kita lakukan. Memang ada yang kegiatan-kegiatan itu olahraga, mayoritas itu kalau sudah pensiun sudah memfokuskan pada kegiatan-kegiatan olahraga saja. Padahal kegiatan olahraga bisa di samping olahraga, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Jadi apa yang kita lakukan itu masih memberikan sesuatu yang manfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan kita. Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya pengalaman menanam bawang merah ini itu sudah saya mencoba bertani itu mengelola lahan ini dari 2016 sebetulnya. Tetapi setelah pensiun, menjelang pensiun itu baru saya fokuskan ke sini. Kemudian terputus, saya memulai agak masuk ke dalam itu bergaul dengan para petaninya itu 2018. Sebelumnya saya hanya datang melihat-lihat, ngobrol gitu saja. Tetapi dari 2018, 19 kemudian dipotong COVID, itu sebetulnya saya masih melakukan kegiatan-kegiatan untuk bertani ini, termasuk pada saat COVID. Pada saat COVID itu di lingkungan kebun saya itu tidak ada satupun yang memakai masker. Dan ambulan itu tidak ada yang nyampe ke situ. Karena memang tidak ada yang terkena COVID. Bahkan kita ngobrol di tempat bertani itu, berkebun itu, yang menggunakan masker COVID itu hanya saya dan istri saya saja. Jadi mereka melihat kami berdua memakai masker itu agak heran gitu. Nggak akan ada COVID di sini katanya. Aneh ya? Aneh Pak, betul. Tetapi ya lokasinya karena kebetulan itu lokasi satu wadah dengan lokasi rekreasi, sehingga suasana menjadi sepi aja. Orang itu jadi tidak ada yang datang saja. Nanti akan saya ceritakan sebetulnya lokasi apa, begitu saya bertani itu sebetulnya masuk lokasi rekreasi sebetulnya. Baik, saya mulai untuk budidaya bawang merah ini. Ini sebetulnya
materinya sederhana. Saya pernah nulis di Kompasiana. Ketika saya selain bertani juga mencoba menulis artikel. Di Kompasiana ini pernah menjadi salah satu artikel utamanya di Kompasiana sampai beberapa hari. Kemudian dari Kompasiana menjadi artikel utama ini juga menjadi pernah nilai tertinggi gitu. Saya juga heran dengan materi yang sederhana ini, ternyata lebih dari 4 hari itu mempunyai nilai tertinggi, posisinya nilai tertinggi terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan sederhananya artikel ini, kemudian kemarin saya tawarkan ke Pak Hengki, pada saat itu Pak Hengki mungkin membaca salah satu artikel saya tentang bunga adenium, tetapi bunga adenium itu hanya kegiatan yang sebetulnya sangat sempit karena hanya hobi di rumah saja sebetulnya. Makanya saya ganti dengan kegiatan saya mencoba menanam bawang merah di musim hujan ini. Nah, dengan begitu saya tawarkan artikel ini dan kemudian Pak Hengki setuju. Akhirnya saya ambil dari situ. Saya tidak sulit-sulit untuk mencari artikel ini karena memang saya tinggal buka di file saya tampilkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam artikel itu sebetulnya betul itu praktek saya sehari-hari. Sudah pernah saya lakukan ini tahun yang ketiga sebetulnya. Kami menanam bawang merah ini sudah tahun ketiga, tetapi pernah mengalami kegagalan pada saat tidak ada hujan, panas terus itu bawang merah tidak tumbuh. Bapak Ibu sekalian, di sini lokasi kebun kami itu berada di Gunung Palasari. Memang kalau di Bandung Palasari itu yang terkenal toko buku barangkali gitu. Kalau menanyakan Palasari pasti toko buku Palasari. Tetapi ini salah satu gunung, itu juga ada Gunung Palasari, ini jajaran dengan Gunung Manglayang. Bahkan kalau di Wikipedia itu disebutkan satu garis dengan Sesar Lembang. Oh, utara ya, Pak? Ya, Bandung Utara, Pak. Bandung Utara. Nah, ini bawang merah ini memang banyak yang mengatakan bahwa menanam bawang merah itu umumnya pada saat tidak musim hujan. Jadi musim panas, tetapi persediaan air tidak ada. Sementara kalau di musim hujan, itu kemungkinan bawang merah itu tidak jadi, tidak tumbuh, atau mungkin busuk, itu kemungkinannya besar. Tetapi dari petani-petani yang ada di lingkungan kebun kami itu sudah berpengalaman, sehingga justru pada saat turun hujan, datang hujan, mereka itu sudah mulai siap menanam segala macam sayuran, termasuk salah satunya bawang merah ini. Akhirnya kami mencoba bahwa bawang merah ini selain banyak dibutuhkan, juga secara nasional kebutuhan bawang merah itu masih sangat banyak. Jadi kemungkinan 1 tahun itu masih di 2024 ini masih terdapat surplus sekitar 100.000 ton. Jadi kalau secara ekonomi, hitung-hitungan ekonomi tidak akan rugi. Kalau seandainya berhasil perkebunannya, budidayanya berhasil, insya Allah tidak rugi karena kebutuhan itu masih sangat banyak. Bapak Ibu sekalian, dari persyaratan dasar budidaya bawang merah ini sebetulnya sangat mudah karena ketinggian yang dipakai oleh bawang merah ini 0 sampai 450 meter di atas permukaan laut. Kami mempunyai lahan ini sebetulnya jauh di atas itu. Lahan kami posisinya di 700 sampai 800-an. Tetapi dengan pengendalian dan pengalaman dari para petani yang ada di lingkungan ini, itu bisa teratasi gitu. Seperti diketahui, lahan kami ini kelihatan kering.
karena memang tak ada hujan. Nah, istilahnya tak ada hujan. Kalau tidak ada hujan, tidak ada air. Nah, kemudian para petani ini begitu akan masuk musim penghujan, itu sudah siap-siap. Jadi sebelum bulan Desember masuk, dan mereka itu hebatnya juga selalu memantau keadaan cuaca. Perakiraan cuaca itu juga mereka mengetahui. Jadi kapan ditentukan akan hujan, dimulainya hujan besar, itu mereka ternyata tahu, mengikuti secara ilmiah itu mereka sudah mengikuti. Sehingga tidak ketinggalan informasi tentang kapan turunnya hujan. Nah, kemudian hal-hal yang lain, sebetulnya yang paling bawang merah ini adalah ketekunan dan kerajinan para petaninya. Pada saat musim hujan, sebetulnya begitu terkena air hujan, bawang merah ini bisa menjadi busuk kalau terus-terusan terkena hujan. Tetapi dengan kesabaran para petani, itu begitu setelah selesai hujan, turun hujan, mereka akan datang ke kebunnya, langsung disemprot dengan air yang netral. Sehingga air hujan itu luntur dan keasaman tidak muncul. Jadi pengalaman itu sangat sederhana sebetulnya. Meskipun di awalnya memang diberi anti penumbuh jamur, itu dikasih ininya, tanaman itu disemprot itu. Tetapi yang paling utama mereka adalah rajin nengok kebunnya, kemudian pada saat hujan turun, setelah reda mereka langsung datang, langsung disemprot dengan air netral. Jadi keasaman itu langsung normal lagi, gitu, tidak terlalu tinggi. Bapak Ibu sekalian, jadi mengolah lahan juga peralatan-peralatan yang digunakan karena posisi itu ada di dataran tinggi, tidak mungkin menggunakan mesin. Jadi secara manual, semuanya secara manual. Menggunakan pacul biasa, kemudian alat-alat yang sederhana yang sehari-hari kita tahu, sering kita lihat alat-alat itu. Dan caranya pun mereka sangat sederhana. Kenapa demikian? Karena tanah yang ada di lahan itu sudah sangat bagus. Kalau di Bandung sebetulnya yang terkenal itu tanah Lembang, Bapak Ibu sekalian. Tanah Lembang itu gembur dan sebagainya. Ternyata di lokasi ini, di Gunung Palasari ini juga bagus. Pada saat panas memang menjadi keras, tetapi pada saat digali kurang lebih 20 cm, di dalamnya itu masih basah. Pada musim kemarau, nah pada saat musim penghujan, itu ya sudah mulai gembur sekali. Sehingga dipacul, kemudian bahkan pakai sendok semen itu sudah kena itu. Sudah bisa dicongkel. Tahapan-tahapan mengolah lahan, Bapak Ibu sekalian, mungkin secara teknis tidak perlu saya sampaikan, tetapi intinya di sini adalah menjaga kenetralan pH tanah. Kalau kemarin kita di 14 Februari itu menjaga kenetralan pilihan. Kalau sekarang di sini menjaga kenetralan pH tanah. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ini bentuk bedengan-bedengan yang sudah digali. Nah, ini di sini terlihat ada lubang-lubang ya. Lubang-lubang itu sebetulnya pada saat kami membuat bedengan ini, sekalian dicampurkan di situ ada pupuk kandang. Pupuk kandang yang kami gunakan adalah pupuk kandang dari ayam. Karena gambarnya Pak Dandung, gambarnya belum bergeser dari tadi Pak. Belum digeser gambarnya. Gambar yang mana ya Pak? Yang lubang-lubang itu mana? Slide-nya baru slide File presentasinya belum bergeser. Ada bawang sama budidaya aja, yang lain. Oh, gitu ya, maaf. Iya. Belum di bikin slideshow aja, Pak. Slideshow. Belum di slideshow. Nah, slideshow. Slideshow, Pak. Slideshow. yang mana Belum ya? bergeser. Nggak ada asistennya nih Pak Darnu kelihatannya. Iya Pak. Iya. Coba panggil saya ke sana ada sebantu. Sebentar Pak, sebentar.
Ini. Wah. Diklik aja, Pak. Share-nya mana ya? Kok nggak ketemu aja. Ya, Wah, itu. jadi nggak ketemu nih, Pak. Digeser aja, geser. Geser ya. Di bagian bawah kan biasanya. Nggak kelihatan ya, Pak? Saya share di grup ya. Ya. Materinya Ini saya padahal share di udah grup. saya klik share-nya. Belum anunya slide-nya belum digeser. Di filenya Pak, di filenya. Filenya diklik aja. Di filenya diklik Iya. slide slow. Mau Pak Dandung, Slideshow. double klik Pak Dandung. Jangan klik aja, double klik. Cepat klik. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bentar, Pak. Di sini, di anunya sini. Ini ada, Pak? Belum. Masih gambar yang tadi. Nah, digeser gitu aja. Oh, gini aja, Pak. Ya, ya. Nih. Ya. Nah, itu dia. Tadi sampai lubang-lubang itu. Nah, itu mungkin. Nah, itu. Nah, ini lubang-lubang ini sebetulnya tempat untuk menaruh bibitnya, benih bawang merahnya. Kemudian yang ada gundukan-gundukan ini, terlihat gundukan ini sebetulnya itu pupuk kandangnya. Jadi pupuk kandang yang kemudian akan kami diamkan selama 3 hari, baru nanti kita olah lagi. Kenapa itu panas ya? Masih panas kalau nggak didiam. Supaya bercampur saja, Pak, nanti, Pak. Begitu ditimpa hujan, mereka langsung terserap oleh tanah, jadi langsung bercampur di situ. Sayang tidak bisa di-play ya. Ya udah nggak apa-apa. Diklik aja di tempat yang Pak Dandung nerangin. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekarang tentang pemilihan benih. Pemilihan benih, kami menggunakan benih dari, ini asal-usulnya dari Malang, yang dikenal dengan batu hijau. Karena dari beberapa budidaya, pengalaman budidaya bawang merah, itu yang paling cocok untuk dataran tinggi, itu adalah batu hijau ini. Jadi kami sudah 2 tahun yang lalu itu selalu menggunakan batu hijau ini. Kami tidak berani untuk berspekulasi mencari benih yang lain, varietas yang lain. Misalnya bawang dari Brebes, kami tidak berani karena di Brebes itu semua ada di dataran rendah semua. Jadi perbedaannya kalau batu hijau ini nanti umbinya itu lebih sedikit dibandingkan umbi dari Brebes. Kalau Brebes itu bisa berkembang sampai 10, dari 1 biji itu bisa 10 umbi. Tetapi kalau batu hijau ini besar-besar, tetapi umbinya itu hanya sedikit. Pengalaman kami paling banyak itu hanya sampai 8. Ngambil dari mana batu hijau tuh? Batu hijau ini misalnya dari Batu Malang, Pak. Oh, Malang. Ini kalau dijual di seluruh Indonesia sudah ada. Di seluruh Indonesia sudah ada, Pak. Kami juga mencari benih batu hijau ini, bawang merah batu hijau ini juga mudah. Tinggal pesan, nanti sudah datang sendiri. Tinggal kita perlunya berapa gitu. Dan penanamannya perawatannya termasuk mudah. Ini paling mudah, paling tahan terhadap hama. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Penanamannya ini ditaruh, ini bawangnya ada bulat-bulatnya ke titik-titik ini, Pak, Ibu. Ini langsung ditaruh di situ, langsung ditimbun.
Tetapi pada saat penanaman itu tidak boleh semuanya ditimbun. Harus muncul, masih ada menyembul bagian atasnya. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, di sini maaf nih, saya ulangi di sini. Nah, di sini kalau dilihat, ini ujung-ujung bawang ini kan terpotong nih, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ya ini memang sengaja dipotong supaya untuk menghilangkan masa dormasinya. Dormasi itu stagnan, dia tumbuh. Jadi begitu dipotong, masa dormasinya itu sudah hilang. Sehingga begitu ditanam, 3 hari itu sudah langsung muncul apa? Tunas-tunasnya itu sudah langsung muncul kalau dipotong ini. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Cara menanamnya pun sangat sederhana. Jadi tinggal ditaruh, pinggir-pinggirnya ditutup tanah, tapi ujung tengahnya tidak. Itu untuk mempercepat tumbuhnya tunas-tunas baru. Kemudian kami juga menggunakan sistem tumpang sari, karena pada saat kami menggunakan lahan ini dengan memanfaatkan hujan yang datang pada tahun sekarang, kami harus mengoptimalkan penggunaan dari lahan ini. Sehingga kami praktekkan sistem tumpang sari. Di tumpang sari ini kami menanam selain bawang merah, di sela-sela bawang merah itu ada pohon jagung dan juga ada kacang tanah. Sekarang dari masalah pemupukan dan pengendalian hama, yang paling penting kami menggunakan menggunakan tenaga manusia untuk rajin menyemprotkan air netral. Meskipun kami juga menggunakan NPK, pupuk NPK, memberikan nutrisi dan sebagainya, pasti Bapak Ibu semuanya ini maksud dari ini sudah paham semua. Ini untuk NPK 15, 10, 12 ini untuk menambah, mempercepat dan memperbanyak tumbuhnya, munculnya bawang-bawang berikutnya. Rimpang-rimpangnya bawang itu akan muncul. Kemudian nutrisi ini juga memperkuat daya tahan dari bawang sendiri. Jadi begitu tumbuh daun, itu nutrisi ini dimanfaatkan untuk memperkuat tumbuhan bawang ini. Kemudian penyiangan gulma itu dilakukan sangat temporer. Mungkin 1 bulan itu hanya dilakukan 1 kali. Karena pengaruh pupuk, jadi gulma ini pasti akan cepat tumbuh juga. Tetapi untuk mengefektifkan waktu dan juga mengurangi pengeluaran biaya, 1 bulan itu bisa dilakukan hanya 1 kali. Nah, kemudian yang tadi kami sampaikan, yang perlu rajin itu pada saat setelah hujan. Setelah hujan itu para petaninya ini langsung datang ke kebun, kemudian menyemprotkan air yang netral tadi. Sehingga air hujan langsung luntur dan itu tidak kemungkinan besar untuk menjadi busuk, itu sangat kecil. Kemudian dari pemeliharaan sampai pemeliharaan kami lakukan itu yang paling lama itu pemupukan dan pemeliharaan bawang merah ini hanya sampai 30 hari saja. Setelah 30 hari kami hanya melakukan pembersihan gulma-gulma saja. Nah, setelah itu akan terlihat bahwa ini ada tumbuhan-tumbuhan dari bawang ini pada ambruk nih. Ini kalau sudah tandanya begini, ini sebetulnya sudah siap panen. Nanti kalau di sini semuanya sudah mulai rubuh, kemudian tinggal kita menunggu waktu mungkin 1 minggu atau 15 hari, itu akan sedikit menguning, daun-daunnya ini akan menguning. Pada saat daun-daunnya sudah menguning, nah itu berarti sudah mulai bisa dipanen. Tetapi pada saat panen, tetap kita memperhitungkan
waktu pada saat kita panen itu jangan sampai pada saat turun hujan. Karena kalau pada saat turun hujan, ya bawang itu tidak akan bisa bertahan lama karena keguyur air hujan itu tidak segera dikeringkan, itu akan cepat membusuk. Sehingga kita menunggu waktu kira-kira cuaca panas, baru dilakukan pemanenan ini. Setelah panen, itu juga tidak lama-lama ditaruh di kebun, karena segera diselamatkan, diangkut ke tempat penyimpanan, di rak-rak begitu, dibikin dari rak-rak bambu. Itu untuk memperlama, memperpanjang umur dari bawang merah ini. Karena begitu selamat dari air hujan dan tidak basah kuyup, bawang ini bisa bertahan lama. Pemanenannya juga sangat mudah, tinggal dicongkel atau ditarik pohonnya itu sudah dapat. Tetapi ada yang sebagian karena daunnya sudah mulai layu, sudah mulai kuning, itu tidak terjabut, bawang-bawangnya itu tidak tercabut, sehingga perlu dibantu dengan dicongkel. Kemudian penyimpanan, nah penyimpanannya di sini Bapak Ibu sekalian, ini kami membuat rak. Ini rak bambu, di sini ada seperti jaring ikan. Kalau diistilahkan, kalau kita mencari di toko itu namanya waring. Kemudian kami taruh di sini, ini semuanya terbuka. Tetapi di atasnya itu ada atap, tempat penyimpanannya itu ada atap, sehingga pada saat hujan, itu bawang merah ini selamat dari guyuran air hujan. Ini bawang merahnya juga karena benihnya dari batu hijau, bentuknya bulat-bulat dan besar-besar. Paling besar itu ada yang sebesar bawang bombay. Besar amat. Ya betul Bu, besar. Besar-besar. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah ada penyimpanan ini tidak sudah berhenti, tidak, karena harus dibolak-balikan, terus begitu agak kering dibersihkan dari kulit-kulit yang tipis-tipis di luarnya itu dibersihkan. Nah, para petani yang ada di sekitar sini itu pada saat panen tidak langsung dijual, tetapi disimpan dulu. Kemudian pada saat sekarang kan menjelang Ramadan biasanya harga-harga naik. Nah itu sebagian akan dijual, sebagian disimpan. Nah yang disimpan itu dipilih untuk yang bagus-bagus, yang betul-betul bagus, kualitasnya unggul, karena akan digunakan lagi sebagai bahan benih lagi. Jadi bibit lagi. Ya. Nah benihnya ini juga nanti penanganannya juga berbeda dengan yang akan dijual, yang akan dikonsumsi di pasar itu akan berbeda. Kenapa? Karena yang pilihan-pilihan itu dari para petani ini sudah sangat hafal. Ini benihnya itu dari bawang yang bagus-bagus itu sudah hafal. Nah itu sekilas tentang budidaya, kami mencoba budidaya bawang merah Bapak Ibu sekalian. Di dalam judul itu saya juga selain budidaya bawang merah, saya juga menyampaikan tentang aktivitas bertani dan berekreasi Bapak Ibu sekalian. Ternyata di sini itu sebetulnya yang penyemangatnya bisa hadir selalu ke kebun, menengok kebun kami gitu. Itu sebetulnya pemandangannya di daerah sini itu sangat bagus. Hanya itu selalu menanjak, tapi jalan utamanya itu sudah rata. Sudah disemen, sudah dicor semen. Sehingga mencapai di lokasi-lokasi perkebunannya itu sangat mudah. Nah, sehingga pada saat kami melakukan kegiatan bertani, sebetulnya kami sekaligus berekreasi sebetulnya. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, nanti kami itu sebetulnya begitu datang ke perkebunan, kebun kami itu masuk dalam wilayah Kampung Wisata Budaya Kopi. Ini gapuranya Kampung Wisata Budaya Kopi, sehingga pada saat kami datang, sebetulnya setiap kami ke kebun sebetulnya berwisata juga gitu. Nah itu yang membuat kami menjadi semangat. Begitu masuk kita sudah berwisata, dan
kami itu bisa menikmati udara yang segar di situ, sementara jangkauan ke sana juga jalannya sudah bagus, sehingga kami tidak terpikirkan lagi untuk mencoba membeli sepeda untuk bersepeda, karena kami juga belum mampu membeli sepedanya itu, karena sepeda sekarang itu mahal-mahal. Dengan kami jalan-jalan berekreasi ke kebun kami saja. Begitu masuk wilayah kampung wisata budaya kopi ini sudah lokasinya sudah enak sekali. Kiri kanan itu sudah banyak kafe, terus kemudian kalau kita menuju ke daerah ini sebelum masuk wilayah wisata sudah ada pesantren. Kemudian rumah-rumah di kiri kanan itu juga sudah ada, sehingga tidak khawatir tentang ada begal atau apa, itu kita sudah tidak khawatir. Bahkan sore hari kira-kira jam 4 itu ini sudah tampak redup. Suasananya itu sudah tampak redup kayak mau menjelang maghrib gitu. Sehingga lampu penerangan jalan itu sudah ada. Jadi jam 4 itu sudah jalan itu sudah terang benderang. Ada penginapan nggak Pak di situ Pak? Ada penginapan nggak? Sama dong. Aja. Sama dong. Penginapan ada Pak? Pak, ya, penginapan ada. Nitis mau. Alhamdulillah. Bisa itu. Saya tuh merindukan. Saya merindukan nginep di kampung-kampung kayak gitu. Iya, betul, Bu. Ya. Sangat enak sekali. Diagendakan ya, Bu Rena. BGAC diagendakan. Piknik bersama ya. Di kebun. Nah, ya, ini ya, sebagai ya, simpul saja. Kalau setuju. Kalau saya menampilkan ini, saya hanya menunjukkan bahwa pada saat kami ke kebun itu sebetulnya kami bisa rekreasi, bisa ngopi dulu ke kafe kopi. Gitu. Kalau mau mampir ke sini itu sangat dekat dengan kebun kami. Kopinya ini juga, kopi Palasari ini juga terkenal. Kalau Ibu searching di Google itu muncul kopi Palasari ini. Itu menggiling sendiri ya Pak ya? Giling di situ ya Pak? Menggiling di situ ya? Kebunan kopinya ada di sini, roastingnya ada di sini, menggilingnya di sini, minumnya juga ada di sini. Minumnya di situ. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ya Bu Rena. Schedule-kan Bu Rena. Ini karena lokasinya itu seperti kita rekreasi ke gunung, jadi kayak jalan-jalan ke gunung. Anak-anak kami itu juga senang saja karena udaranya juga sejuk, gitu ya. Udaranya segar, sehingga kami tetap saja begitu kami bertani, sebetulnya kami juga berekreasi juga. Gitu. Hanya kalau melihat di hari Sabtu dan Minggu, di jalan yang ini itu banyak pesepeda yang lewat. Baik yang akan dari Palasari ini langsung nembus ke Lembang, atau dari Lembang nembus ke Bandung. Itu banyak yang melewati jalan ini. Sepedanya bagus-bagus, jadi saya nggak kebeli, kayaknya itu bagus-bagus banget. Bu Nitis bisa bawa sepeda tuh, Nitis. Nunggu panen Pak, nunggu panen beli sepeda. Ayo kapan? Jakarta ke sini. Nanti kita jalan-jalan ke situ, ayo. Ini untuk mobil juga masuk, Bapak Ibu sekalian. Nah, tuh. Tetapi pada saat bersimpangan ada 2 mobil, harus salah satu menunggu. Iya. Terus menunggu nih. Jadi mobil ke sini itu memang masih jarang. Karena ya itu jalannya itu sempit. Hanya 1,5 mobil lah masuknya itu. Tetapi mobil-mobil masuk itu juga sudah banyak, karena di atas itu ada, selain kafe-kafe ini juga ada semacam penginapan begitu. Tuh, tadi siapa yang nanya penginapan? Nah, kemudian panitia Pak Hengki. Iya. Bapak sekalian, ini kami juga merasakan bagaimana suasana selain alamnya yang sejuk, kemudian hijaunya itu juga sangat menyenangkan. Ternyata masyarakatnya pun sangat familiar sekali. Kalau Bapak Ibu percaya ya, Bapak Ibu ya, kami itu kalau ke kebun awalnya itu suka nanya-nanya, ini kolnya gimana? Mereka tuh nawarin bukan hanya sekresek, jadi sekarung gede itu yang itu dipanggulin langsung ditaruh, kita dinaruh di nyimpan motor kita tuh di mana, diantri sampai ke tempat motor parkir.
Jadi Orang lama-lama desa kami itu, malu. orang desa itu ramah dan ini Iya betul apa Bu. besar Betul. hati gitu, apa sih loman kalau orang Jawa bilang tuh. Iya. Akhirnya Nggak ya kami perhitungan sendiri yang ngasih malu. orang. Iya, Jadi betul. kita kalau mau nembung iseng gitu Iya. ya, kita malah nggak berani jadinya. Malu, nanti takut Iya, dikasih takut sekarung lagi. dikasih banyak. Iya. Saya ada Selain kita pertanyaan, Pak. malu juga. Udah selesai ya? Oh, belum. Bagaimana Bu? Boleh nanya, motong nanya. Ya. Budidaya bawang merah itu, Pak. Yang paling Ya. baik, paling subur untuk supaya menghasilkan banyak umbi gitu, tanahnya harus padat atau tanah yang porus, Pak? Yang porus, Bu. Iya. Tadi Karena saya pernah dulu Pak Air itu punya penelitian mengenai bawang merah, itu penelitinya Bu Ella. Ya. Itu dia membimbing petani yang di Jawa Tengah sana di pinggir laut, Pak. Jadi tanahnya itu betul-betul tanah berpasir tuh loh. Ya. Tanah pasir. Itu hasilnya bagus, bawangnya gede-gede dan umbinya banyak. Ya tapi terus dibikinkan sumur buatan sih oleh Bu Ella untuk menyiram. Jadi digalikan sumur buatan. Itu bagus banget hasilnya. Ya betul Bu, yang tanah poros itu bagus. Tanah porus ya. Jadi kayak hampir 90-80% itu pasir memang. Ya, betul Bu. Media tanamnya itu ya. Nama unsur haranya banyak, itu di Ya, tanah mungkin. macam pasir itu bisa tumbuh subur. Pak Dadung kalau ditanam jadi tanaman rumahan gitu bisa nggak Pak? Cuma Bisa Bu. Satu dua aja gitu. Ya bisa. Sebetulnya bawang merah itu mudah Bu, sangat mudah. Ditaruh saja selama tanahnya itu sangat porus, tidak menampung air, itu insya Allah hidup mudah dan kena matahari. Oh iya maaf, mataharinya itu juga matahari harus penuh ya. Mataharinya harus penuh. Atau mungkin ini Pak ya, dibuat dari botol-botol bekas, botol mineral aqua yang galon itu banyak dilubangin terus buat budidaya bawang merah Bu. Kalau di rumah. Dan jangka waktu panennya itu kan hanya pendek Bu, hanya Berapa 2 bulan Pak? 2 bulan. 2 bulan. Kadang kalau pengen cepat-cepat itu 55 hari saja itu sudah bisa diambil. Jadi kalau mau ditanam di pot itu gampang. Kalau saya waktu itu pernah nanam itu Pak, cuma daun bawang aja, diambil daun bawangnya itu umbinya kira-kira sama umbi bawang merah. Ya jangan Bu. Karena saya nanamnya dari daun bawang itu. Nah, dari bawang dari pasar kan? Iya, daun bawang dari pasar itu bisa, diambil terus ditanam. Ya tumbuh sih, tapi ya buat perlengkapan daun bawang aja maksudnya. Ya. Mudah ini sebetulnya budidaya bawang merah ini sangat mudah sebetulnya. Saya lihat Pak, ya hidroponik ya. Hidroponik saya lihat di YouTube itu hidroponik itu pakai paralon yang besar itu terus diisi media gitu, dilubangin kanan kiri gitu, dibuat kayak kuping-kupingan gitu. Itu hasilnya bagus sekali untuk sayur-sayuran. Mungkin bawang merah juga bisa. Itu salad, bawang putih gitu. Sama itu apa namanya bawang bombay. Saya lihat tuh hasilnya bagus banget ya. Bawang bombay itu juga nanti umbi-umbinya juga banyak Bu. Setelah kita tanam itu juga ternyata muncul umbi-umbinya yang banyak juga. Iya. Kalau 1 hektar gitu bisa menghasilkan berapa ton kira-kira bawang merah? Jadi kami mencoba kalau menghitung itu mencoba mencontek para petani Bu. Iya. Jadi ukurannya itu sangat kecil. Jadi 1 umbi bawang merah itu kalau penanamannya bagus, tanahnya bagus, pemeliharanya bagus, itu setidaknya kalau bawang batu hijau ini itu bisa menjadi dari 1 umbi itu bisa menjadi 8. Nah dari 8 itu matematikanya para petani sangat sederhana kan. Iya. Dari awal 1 menjadi 8. Oh ya. Kurang lebih begitu Bu. Ya tapi keuntungannya kan dihitung dari modal, dari biaya kerja, biaya produksi lah ibaratnya. Sampai ke itu ada untung nggak? Karena kalau saya
petani itu bikin kue tuh buat besok untuk padi TPK itu gitu. hampir Maksudnya apa ya? nggak ada untung itu loh Pak padi itu. Karena Oh, gitu. pupuknya mahal ininya Itu iya mana? gitu. Ya, itu Kok dari Acil nggak dapat loh gitu? hitungan umbi, Ibu. Ceramah tentang Iya. apa? Dari Iya. hitungan umbi Iya, tadi iya, ya, pasti lah. misalnya dari Itu 1 berenang kok. jadi Itu tidur, itu menjadi kasih situ 8. tidur. Itu mereka saya tuh sama gitu menghitungnya yang 1 itu modalnya. Yang kedua Iya. biaya-biaya. Yang Iya. ketiga pengurusan-pengurusan sampai menunda waktu. Nah, kemudian Iya. yang 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah itu sebetulnya biaya yang diperoleh, keuntungan yang diperoleh. Iya. Kurang lebih Karena begitu. sekarang nyari tenaga Iya. kasar untuk pemeliharaan juga sulit Pak, nggak kayak dulu Betul. kan. Kalau dulu Iya. emang gampang karena orang tua saya juga punya kebun kelapa, punya ini dulu vanili, kemudian Nah. padi gitu. Terus kebun jati kayak gitu. Susah sekarang cari orang untuk ngurus. Malahan banyak dicuri ya, jati-jati pernah dipotong. Oh. Gitu. Sebetulnya kami bertani ini juga tidak langsung terjun langsung, Bu. Ada yang bekerja di situ. Kebetulan yang bekerja orang situ, kemudian salah satu yang kerja di saya itu kepala dusun, kemudian salah satu yang kami mempunyai tenaga dua orang untuk mengurusin yang rutin, kemudian untuk yang kadang-kadang untuk yang macul dan sebagainya itu ada 2 orang. Oh, masih gampang Pak nyari tenaga ya? Masih, karena masih orang-orang situ juga, Bu. Iya. Ini yang kami. Banyak orang sekarang banyak TKW, TKI, udah kerja pabrik, jadi pada nggak mau bertani. Ya, ya Bu. Mas harinya gimana Pak? Mas harinya sebetulnya kalau bukan masalah yang sulit Pak sebetulnya. Ya. Itu sudah 30 hari saja, itu baru tumbuh, kelihatan tumbuh daun-daunnya tegak gitu. Itu sudah tengkulak itu sudah pada datang. Oh, udah pesan. Iya, jadi mereka langsung berani ngebeli. Ya, tapi sekarang harganya bagus, ya. Bertahan, Pak ya. Gitu. Nah, kemudian begitu mau panen, mereka juga sudah banyak yang tengkulak-tengkulak itu yang keluyuran ke kebun itu sudah banyak, Pak. Jadi mereka sudah datengin ke kebun gitu. Sudah banyak. Mereka menghubungi yang pemiliknya itu sudah banyak. Hanya kalau untuk tekniknya para petani di situ, kalau kita pengen cepat uangnya datang lagi, ya langsung dijual. Tetapi kalau bersabar untuk menunda sekian bulan sampai kurang lebih menyusut beratnya itu, artinya airnya sudah, kandungan airnya itu sudah menurun, naik harga. Ditunggu lagi, ya nanti ditunggu lagi sampai 3 itu harganya sudah naik lagi. Cuman menunggu waktu untuk mengeringkannya itu, Pak. Iya. Gitu. Kalau dulu kan model dulu kan nyimpennya nggak kayak yang tadi yang Bapak yang di tayangan tadi. Jadi dulu itu sama gitu Pak. Oh iya. Untuk sekaligus untuk pengeringan ya. Karena ya, selain tinggi Bu, dataran tinggi itu mengangkutnya tidak bisa langsung dengan sulit daunnya. Betul sulit. Jadi daunnya dibuang di kebun, kemudian bawangnya dimasukkan karung. Kalau yang di dataran rendah, mereka memang bawa itu dengan daun-daunnya. Cara menyimpannya itu juga digantung. Iya, kalau di Jawa Timur Pak, di Jawa Timur daun pala itu laku dijual. Ya. Di sini nggak ada yang jual. Untuk rawon tuh paling enak itu dari bawang merah untuk rawon. Ini daunnya nggak bisa dipakai emang Pak ya? Berapa lama Pak? Oh bisa di Jawa Timur. Dikasih bonus buat ya. Karena ya penyimpanannya ada jadwal saya. Jadi muncul 2 bulan turun Pak. Nah, kemudian tahannya
kembali lagi penyimpannya itu tetap di kondisi yang baik, udaranya terkena air, itu bisa dari beberapa pengalaman yang ada di situ itu bisa tahun itu bisa kalau kecipratan air, kemudian daerahnya lembab, itu lama tumbuh. Iya, betul. Iya. Gitu, jadi bisa lama itu. Makanya kalau di supermarket itu kadang-kadang ada bawang merah lebih yang mahal yang kering itu memang. Lebih mahal. Dan kelihatan dari itu kulit sudah kelihatan mulut Betul, gitu. Betul, ya. Karena kering. Kalau masih basah itu masih, kalau apa ya istilahnya, masih buram gitu kulitnya. Itu masih basah kan, dengan airnya masih banyak. Gitu kurang lebih. Pak Dandung. Ya Bu. Iya Pak. 1 jam ini. Masa. 2 menit. Pas ya. Nah, tapi kalau masih ada pertanyaan 2 menit bolehlah. Silakan. Saya curhat Pak Dandung. Saya ingat waktu tinggal di Dago Pojok, saya tuh kan dulu tinggal di Dago Pojok tuh. Pak Hengki, eleng nggak suka diintipin sama Pak Hengki. Saya itu mencoba di halaman rumah Dago Pojok itu, di atas itu saya mencoba menanam bawang merah. Hanya beberapa pohon daun seledri loncang, kok nggak tumbuh ya? Tangannya berarti tangannya itu kurang tangannya ya dingin. tangan dingin itu. Tangannya nggak kan dingin katanya kok. udaranya dingin nih di Bandung nih. Jadi saya nanam. Tangannya panas. Iya betul. Udara dingin tapi tidak bawang itu bawang merah saya nanam tuh di halaman Pak Hengki, bawang merah. Terus daun seledri loncang. Jadi kebutuhan sehari-hari lah, kebutuhan sehari-hari. Jadi pikirku kalau bisa tumbuh kan aku nggak usah pergi ke pasar beli kebutuhan sehari-hari. Ternyata nggak tumbuh. Hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun. Memang presentasinya Pak Dandung ini. Emangku notis, gajinya cilik tis. Jadi sebetulnya itu sangat sederhana. Kalau ingin menanam bawang merah ini sangat sederhana. Selama kelembabannya tanahnya itu terpelihara, tetapi air tidak menggenang. Mungkin terlalu basah kali disiram terus sama bunyi. Terus kemudian panas terkena matahari itu sangat banyak, full 1 hari itu 100% dapat panas. Matahari itu pasti jadi. Daunnya itu pasti jadi. Nah, kalau mau umbinya itu tumbuh banyak, tambahin dengan NPK. Oh, lah saya nggak dikasih pupuk. Ya, kalau misalnya di rumah itu otomatis kan ada hama itu juga sangat kecil. Apalagi tanamnya hanya di pot beberapa gitu. Itu hama tidak akan menyerang ke situ kan? Oh gitu, gitu ya. Jadi yang diperlukan NPK-nya itu aja sama pemeliharaan kondisi tanahnya. Nggak usah kasih pupuk, sampai ke Bandung udaranya dingin kan gitu, gampang. Tapi kan udaranya itu kan udara. Hidup umbinya aja yang nggak nambah. Lebih begitu. Jadi sebetulnya sangat mudah. Begitu kan kami praktekkan sebetulnya sangat mudah. Hanya kami persiapan saja kalau di kebun itu pupuk-pupuk sama anti hama itu kami persiapkan. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dandung. Menarik sekali nih. Ternyata Pak Dandung. Iya Pak. Ya. Jadi ada lagi? Lahan Pak Dandung yang ditanam ini luasnya berapa? Itu apakah membina petani juga yang di sekitarnya atau mana sistemnya Pak Dandung sekarang? Ya, jadi membina petani sebetulnya justru kami yang dibina Pak. Sebetulnya saya yang belajar kepada mereka Pak. Kantoran Pak, ya mereka itu juga punya lahan di situ. Mereka punya lahan di situ, kemudian lahannya itu berdampingan, jadi mereka sekalian bekerja menanam bercocok tanam sendiri, juga sekaligus bekerja cocok tanaman di lahan kami. Ya, lahan Pak Dandung luasnya berapa? Enak nggak ya Pak Di? Jadi kurang lebih kalau yang kami tanemin. Ya terkait dengan pertanyaan Bu Rena tadi, Pak, berapa? Ini yang kami tanamin bawang merah
Itu luasnya 3.000, Masih kurang lebih terlalu 3.000-an. itu yang udah pensiun tuh 3.000 meter 3.000 persegi. meter persegi. 0,3 hektar. Produksinya berapa? Karena punya hobi kalau sih, kita cocok baca di tanam. web itu sekitar 20 Iya. ton per hektar itu bisa. Oh iya. Kan? Bisa, Pak. Misalnya kami bisa. Misalnya kami tidak Ya, kalau ini umbi ini di juga sama aja kentang tadi dia nggak untuk perkebunan tada hujan ini tidak berani spekulasi dengan penanaman yang sangat banyak, Pak, tidak berani. Oh. Ya. Resikonya besar. Ya. Pada saat awal hujan itu biasanya hujan kan agak jarang-jarang. Iya, biasanya hujan mahal. Kalau begitu tiap hari hujannya besar terus, nah kami bisa rusak itu tanaman bawang. Jadi akan busuk. Sehingga kami mencoba dulu di bagian kurang lebih 3.000 meter persegi ini kami tanami 2 kuintal. 2 kuintal ini dengan bagaimana, Pak? Pak Dandung masih menanam pakai umbi ya, belum pakai biji ya? Belum. Ya. Karena pakai umbi berdasarkan pengalaman para petani di situ, itu lebih cepat ininya, Pak. Lebih cepat muncul tunas-tunasnya, kemudian juga pemeliharanya lebih cepat. Kalau dari biji, itu kami harus mencari tempat yang menyemaikan bijinya itu. Ya, kalau dari biji, menurut informasi dari web pertanian itu, varietasnya kan lebih ini bersertifikasi gitu. Terus mungkin ada kualitasnya lebih baik daripada yang diambil sendiri gitu. Iya. Itu informasinya. Ya, betul. Ya, baik. Terima kasih, Pak Dandung. Iya. Terima kasih masukannya, Pak. Ya. Saya kok bingung, maaf, ada satu pertanyaan lagi. Saya nggak membayangkan kalau ada bibit yang berbentuk biji itu gimana caranya mendapatkan biji itu ya? Sama saya Dari juga kan bingung bawang itu bijinya kayak itu dari mana gitu. Ada, Bu. Iya. Dari mana? Umbi jadi biji, gimana nggak ada bijinya padahal? Ya kan berbunga, Bu. Gimana, Pak? Ada, Bu. Dari bunganya. Ya. Oh, gitu. Ada bunga, ada biji. Baru tahu malahan. Oh, tanaman bawang merah tuh berbunga juga tuh. Saya pikir kayak daun bawang itu, daun. Ada umur tertentu berarti itu. Daun bawang putih juga ada bunganya, putih-putih Usia gitu. 40 hari itu sudah mulai muncul bunga. Baru selesai. Oh, gitu ya. Sudah muncul bunga, tetapi karena kami mengambil yang diambil itu bawangnya, umbinya. Ya, umbinya. Begitu muncul bunganya itu cepat diambil. Karena nanti supaya menyerap Pak, ya. makanan juga itu. Iya, menyerap makanan betul. Ya. Makanya diambil kayak maksudnya dipotong gitu. Ya, dipotong. Dipotong di sayur, Bu. Di sayur. Oh, yang betul, Pak. Iya, bunga bawangnya itu enak gitu. Ada yang dijual emang di pasar tuh. Ya, ada. Di sayur apa, Pak? Di sayur apa, Pak? Macam-macam, Bu. Ada sayur lodeh, ada botok. Kalau di Jawa itu ada botok. Buat martabak juga bisa. Martabak juga bisa. Pak Hengki ada yang bikin martabak. Tukang bikin martabak. Pak Hengki udah punya program. Gimana Bapak Ibu sekalian? Ya, makasih Pak Dandung. Sudah cukup ya? Oke, bagus. Terima kasih. Menarik sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan terutama bisa meningkatkan kesehatan kita. Amin. Dan kita juga terus-terusan dalam kondisi yang sehat walafiat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berekreasi, mari. Mari rekreasi, ayo. Pak Mas Rizal usul Pak. Sekarang yang mendengarkan ini apa? Ya, Barina. Seminar hari ini ya, Zoom hari ini. Ayo kita semua nanam di pot bertanding. Siapa yang mempunyai banyak? Nyerah iya, sekarang panas. Di pot, gampang loh. Jadi ada juga nanti minta Pak Dandung untuk jadi jurinya nanti ya. Beri siapa yang Kalau Pak sambil bermain-main. Mana bibit hijaunya mana? Saya nitip di Buren aja. Saya titip ya, Bu. Di pot aja loh.
Nggak jadi. Saya tuh kok nanam apa-apa nggak pernah tumbuh. Ya, tangannya itu yang perlu. Tangannya itu. Dari panas Bu Nitis. Pertanyaan iya. untuk Pak Hengki, ini kapan dibentuk panitia Pak Hengki? Panitia apa, Pak? Panitia ke Bandung. Rekreasi. Oh, ke Bandung ya? Rekreasi ke tempat berkebun. Rekreasi ke tempat berkebun. Jadi gini, masalahnya gini. Punten. Nginepnya juga di situ, nginepnya juga di situ. Ada tempat nginep. Nah, Ada. ini yang harus kita pecahkan dulu. Nginepnya di mana dulu Pak Hengki? Untuk nginep ini yang kita harus cari dulu karena dananya kan nggak ada terus terang. Tapi kita mengharapkan teman-teman yang punya lahan besar itu terutama saya biasanya minta tolong tempatnya Bu Lela itu. Tapi nggak tahu ini Bu Lela kok nggak masuk nih. Saya Pak Hengki, nggak pernah nginepnya di perkebunan itu, nginepnya di perkebunan nah, itu. kalau enggak di Kemudian perkebunan, tapi bayar dengan syarat sendiri-sendiri. kalau gitu. di perkebunan itu harus bawa tenda loh. Iya, susah. Oh, bawa tenda. Kalau mau makan juga susah. Ada tempat penginapan, jadi nginepnya BSBS. Nginepnya BSBS, Pak. Nanti coba kita pikirin ya. Saya sama Pak. Bayar sendiri-sendiri semua, bayar sendiri-sendiri. Wismata Muda Pojok nggak bisa lagi. Nah, ini nggak bisa, Pak. Nggak bisa sama itu. Bisa sekarang, Pak. Yang satunya di mana? Yang dinasnya aktif aja nggak bisa. Nah, itu. Kalau udah mikir gitu tuh kesel banget saya. Kesel, saya mengharapkan. Kalau saya nggak kesel, Pak. Ke kebun aja jadi nggak kesel, Pak. Jadi udahlah, nggak usah tergantung itu. Tapi kita pikirin bagaimana kita bisa enjoy bersama, kumpul di situ. Tapi seadanya aja, mungkin satu ruangan bisa untuk beberapa orang gitu. Kan kita nggak kayak waktu itu di Cikole gitu. Kalau mau enak ya di rumah sendiri kan gitu ya Pak Hengki ya? Iya. Oh jangan di rumah sendiri. Lain lagi. Lo enggak, kalau kita pengen nginep yang enak ya kamu di rumahmu sendiri aja sana, jadi nggak usah pergi-pergi, ngendon aja di rumah. Boleh. Maksudnya gitu. Maksudnya nanti, gitu. Jadi nanti coba saya pikirin ya, Bandung ya. Nanti kita bisa nggak mengadakan kita kumpul bersama. Ya otomatis nanti harus jelas siapa yang mau datang gitu supaya pasti. Di situ tadi banyak villa, Pak. Banyak villa yang bisa disewakan, Pak. Nah, tuh nginep di situ aja. Itu yang penting tuh. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol atau 3 kamar gitu kan jadinya. Nanti dibuatkan list saja, Pak. Ya. Bikin tim kecil aja dulu, Pak. Terus kita survei. ada 5 menit lagi. Masa survei ada orang Bandung ya. Saya kembalikan ke Pak Alan aja. Anunya sebagai closing. Iya. Baik. Alan program bulan depan. Baik, terima kasih Pak Hengki dan terima kasih ucapkan terima kasih kepada Pak Dandung yang telah berbagi pengalaman yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Dandung bermanfaat bagi kita semua dan juga merupakan ilmu yang bermanfaat bagi Pak Dandung. Ini berbagi ilmu itu tentunya insya Allah dapat pahala gitu ya. Amin. Merupakan salah satu amal jariah yang tidak terputus gitu kalau ilmunya dimanfaatkan. Baik Ibu Bapak sekalian, untuk bulan depan akan diisi dengan karena menjelang Ramadan akan diisi dengan tarhib Ramadan. Insya Allah mungkin minggu pertama di bulan Maret ya karena Ramadan kalau tidak salah antara tanggal 11 kalau Muhammadiyah sudah menerapkan tanggal 11, kalau pemerintah masih menunggu, jadi antara tanggal 11-12. Jadi insya Allah Ramadan mungkin tanggal 6 atau 7 Maret. Saya sudah menghubungi Pak Ustadz Cecep Nur Cahya. Pak Ustadz Cecep aja dalam negeri. Bersedia itu untuk memberikan ini dan dilaksanakan tetap melalui Zoom gitu ya. Dan Zoom baru nanti
Nanti kita halal bihalal, kita akan dilaksanakan. Nah, ini menurut pengalaman tahun lalu kan sangat antusias sekali, maka insya Allah halal bihalal nanti kita laksanakan secara offline ya, tatap muka. Mungkin nanti kita akan rapat pengurus menentukan panitianya dan lokasi serta waktunya gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka kembali, bersilaturahim secara langsung. Begitu ya Pak Mas Rijal ya kalau untuk itu. Ya betul Pak. Ya. Ya nanti kita akan rapat dulu gitu. Baik, saya kira pertemuan hari ini kita cukupkan karena sudah menunjukkan pukul 2 menit lagi. Kita akhiri dengan 30. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jaga kesehatan ya. Bulan depan ya. Amin. Pak Hengki, salam buat kocok-kocok di Bandung, di Dago Pojok. Ya, makasih Bu Niti. Terima kasih Pak Dandung, menarik sekali. Terima kasih Pak Asrul. Terima kasih Pak Dandung. Tambah pengetahuan ya. Tambah pengetahuan. Pak Tatang. Jangan lupa Pak Dandung semuanya. Salam sehat. Ya, salam Bu Ari. Salam buat teman-teman semua. Ada Pak Tatang ini kelihatannya Pak Tatang. Ya. Terima kasih Pak Guru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sugianto, Pak Darsono. Izin pamit ya Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Menarik sekali. Darsono, Pak Jenny. Telat. Ketemu lagi. Sampai ketemu. Yuk. Darsono tuh, lama kelihatan tuh. Assalamualaikum, terima kasih. Mari Bu Yolanda, Pak Hasrul, grup ya, Pak Tony. Sampai ini Pak Tatang Riyadi nih, Tatang. Terima kasih Pak Yedi. Mana aja. Wah, Pak Jenny hebat Kasep Pak Jenny. Kasep.